Sejarah Pondok Pesantren, dulu, kini, dan akan datang. Pondok pesantren memiliki sejarah panjang sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri dan berbasis komunitas. Sejak era Wali Songo hingga masa kemerdekaan, pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan perjuangan. Pada masa kini, pesantren berkembang dengan memasukkan kurikulum umum dan memanfaatkan teknologi. Di masa depan, pesantren diharapkan menjadi pusat integrasi ilmu agama dan teknologi modern. Karakteristik klasik pesantren, kiai, santri mukim, asrama, masjid, dan pengajian kitab kuning. Kini, pesantren modern menggunakan media digital, LMS, YouTube dakwah, hingga digitalisasi kitab. Pesantren masa depan diarahkan menjadi pusat riset Islam Nusantara dan laboratorium nilai. Studi kasus, pesantren Gontor, Tebu Ireng, dan Nurul Jadid yang mengintegrasikan pendidikan formal, teknologi, dan tradisi pesantren. Legalitas, regulasi, dan apresiasi Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional ditetapkan melalui Kepres No. 22 Tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Peringatan ini didasarkan pada Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang digagas KH. Hashim Ash'ari. Regulasi pendukung termasuk Surat Edaran Menak tentang panduan pelaksanaan Hari Santri setiap tahun. Hari Santri menjadi bentuk apresiasi negara terhadap peran santri dalam sejarah bangsa. Di pesantren dan sekolah Islam, hari ini diperingati dengan upacara, lomba keagamaan, dan pemberian apresiasi santri berprestasi. Studi kasus, pesantren dan madrasah di Jawa Timur melaksanakan lomba ceramah digital dalam rangka Hari Santri 2023. UU dan Peraturan Menteri Agama tentang Pondok Pesantren. UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren memberi pengakuan penuh terhadap pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Fungsi pesantren diakui meliputi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. PMA No. 30 Tahun 2020 mengatur pendirian pesantren. PMA No. 31 dan 32 Tahun 2020 mengatur pendidikan diniah formal dan mahat ali. Poin penting regulasi, pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal, dan memiliki hak untuk mendapatkan dana bantuan serta mengeluarkan ijazah yang diakui negara. Badan Hukum Pesantren. Badan Hukum Pesantren, BHP, adalah pengakuan formal terhadap legalitas pesantren. Dengan status ini, pesantren bisa menerima bantuan, mengelola aset, dan bermitra secara sah. Dasar Hukum, UU 18 2019 dan PEMA 30 2020. Syarat, pesantren berdiri minimal 3 tahun, memiliki kiai, santri mukim, asrama, tempat ibadah, dan kegiatan pendidikan berbasis kitab. Contoh, pesantren Gontor dan Nurul Jadid telah berbadan hukum dan mengelola unit bisnis, lembaga pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi umat. Legalitas Penyelenggaraan Pesantren. Legalitas penyelenggaraan pesantren diwujudkan melalui pengakuan dari Kementerian Agama berupa nomor statistik pesantren, NSP, dan SK operasional. Regulasi utama, UU Nomor 18 Tahun 2019, PMA Nomor 30 Tahun 2020. Jenis pendidikan pesantren meliputi, pendidikan muadalah, pendidikan diniah formal, dan mahat ali. Legalitas ini memungkinkan pesantren mendapat bantuan BOS, akreditasi, dan pengakuan setara pendidikan formal lainnya. Penerapan Teknologi Pendidikan dalam Pesantren. Teknologi pendidikan dalam pesantren diterapkan untuk mendukung dan memperkuat proses belajar mengajar. Santri dan ustadz kini memanfaatkan perangkat digital, media interaktif, aplikasi kitab kuning, dan video pembelajaran. Contoh, pesantren Nurul Jadid menggunakan e-learning, YouTube dakwah, dan laboratorium digital santri. LMS seperti Moodle dan Google Classroom juga digunakan di pesantren modern. Manfaat, memperluas akses belajar, efisiensi pengajaran, dan dokumentasi ilmu. Tantangan, keterbatasan perangkat, literasi digital rendah, dan resistensi terhadap perubahan. AI dan Inovasi Pembelajaran Digital untuk Pendidikan Agama. AI, Artificial Intelligence, dalam pendidikan agama membuka peluang baru dalam penyampaian ilmu. Dengan NLP dan Machine Learning,
santri dapat belajar tafsir, hadis, dan fikih secara personal dan adaptif. Contoh, aplikasi Tartel AI mendeteksi kesalahan bacaan Quran. Chatbot dakwah digunakan untuk menjawab pertanyaan fikih dasar. Santri membuat podcast dan konten dakwah AI generated. Tantangan, perlu kurasi konten oleh ulama, potensi penyalahgunaan data, dan kehilangan makna spiritual jika tidak diawasi. Solusi, AI dikembangkan berbasis nilai Islam, pengawasan guru, dan pelatihan etika teknologi. Teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran di pesantren. Teknologi mendukung metode tradisional pesantren seperti bandongan dan sorogan dengan media interaktif, proyektor, dan kitab digital. Contoh alat, Maktabah Syamilah, LCD proyektor, aplikasi Google Slides untuk presentasi santri, serta LMS internal untuk penjadwalan dan absensi. Prinsip, teknologi adalah fasilitator, bukan pengganti guru. Perlu pengawasan dan kebijakan untuk memastikan teknologi mendukung nilai dan akhlak pesantren. RPP berbasis teknologi di pesantren. Contoh RPP Fikih kelas 11 berbasis blended learning. Tujuan, santri memahami taharah dan mempraktikkan bersuci. Metode, ceramah interaktif, diskusi, video YouTube, infografis Canva. Penugasan, buat video praktik wudhu, desain poster hukum taharah. Evaluasi, lisan, praktik, dan portofolio digital. RPP ini memadukan tradisi dengan teknologi, dan mendorong kreativitas serta pemahaman mendalam. Tantangan dan solusi teknologi dalam pendidikan pesantren. Tantangan 1. Infrastruktur minim. 2. Literasi digital rendah. 3. Kekhawatiran lunturnya nilai. 4. Kurangnya konten Islami digital. 5. Distraksi media sosial. Solusi 1. Kerja sama CSR, platform offline. 2. Pelatihan guru dan santri digital. 3. Kurikulum adab digital. 4. Produksi konten oleh santri. 5. Etika penggunaan gadget. Studi kasus, pesantren Nurul Jadid membentuk tim santri kreatif digital dan membuat kebijakan gadget sehat. Pengguna teknologi untuk pengajaran kitab kuning secara digital dan mode erik. Pengajaran kitab kuning dengan pendekatan mode erik. 1. Eksplorasi, akses kitab digital, PDF, Maktabah Syamilah. 2. Refleksi, adab mengaji tetap dijaga meski menggunakan gadget. 3. Inovasi, santri membuat video syarah kitab, infografis hukum. 4. Kolaborasi, Google Docs syarah kitab bersama, kajian Zoom lintas pesantren. Output, penguasaan kitab tetap kuat, namun dikembangkan secara kreatif dan modern. Pengguna teknologi untuk pengajaran kitab kuning secara digital dan kode etiknya. Kode etik santri digital. Gunakan teknologi dengan niat talabul, ilmi. Jaga adab saat belajar online. Tidak menyebarkan potongan kajian tanpa izin. Hormati hak cipta kitab dan guru. Hindari membuka konten tidak relevan saat ngaji. Kode etik Ustadz. Bimbing penggunaan kitab digital secara benar. Kurasi sumber kitab terpercaya. Awasi interaksi digital santri. Kode etik pesantren. Sediakan wifi sehat dan LED media dakwah. Buat regulasi jam penggunaan gadget. Edukasi wali santri tentang kontrol penggunaan media. Daftar Pustaka Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Peraturan Menteri Agama, PMA, Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Mahat Ali. Zamroni, A. 2021. Digitalisasi Pesantren, Tradisi dan Transformasi. Jurnal Iqra.
Suherman, A. 2023. Etika Digital dalam Pendidikan Islam. Bandung, Pustaka Cendekia. Sari, S. 2022. Literasi Digital Islami dalam Pendidikan Pesantren. Journal Edukasi Pesantren. Tafsirweb.com, Quran.ksu.edu.sa, dan Maktaba Sayamila, Axis Digital Kitab. Website Kementerian Agama Republik Indonesia, www.kemenag.go.id. Fatwa Engine Malaysia, Tartil AI, Quran Companion. Glossarium Istilah. AI, Artificial Intelligence kecerdasan buatan yang digunakan dalam aplikasi pendidikan dan pengajaran. Kitab kuning, kitab klasik berbahasa Arab tanpa harakat yang dipelajari di pesantren. LMS, Learning Management System, sistem pengelolaan pembelajaran digital seperti Moodle atau Google Classroom. Bandongan, metode pengajian di mana kiai membaca dan menjelaskan kitab kepada santri. Sorogan, metode belajar di mana santri membaca langsung kepada kiai dan dikoreksi. Wadalah, Pendidikan Pesantren yang Sedera dengan Pendidikan Formal. Thalabul Ilmi, Aktivitas Menuntut Ilmu sebagai bagian dari ibadah. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Podcast, media audio daring untuk menyampaikan materi dakwah atau pendidikan. Code Edik Digital, Acuran dalam Penggunaan Teknologi selama pembelajaran.